Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca di saat ini terdapat dalam perjanjian baru, yaitu Lukas pasal 6 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat 12 dan 13. Suatu ketika pada hari-hari itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan sepanjang malam ia berdoa kepada Allah. Ketika pagi tiba, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang juga disebutnya rasul. Demikianlah firman Tuhan, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi. Tema perenungan yang saya kasih di saat ini yaitu andalkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Bapak Ibu sahabat Klavos, dalam kehidupan kita setiap hari pastinya kita diperhadapkan dengan pilihan. Nah, terkadang pilihan yang kita ambil terkadang tidak tepat, atau pilihan yang kita laksanakan atau kita ambil dan keputusan yang kita ambil untuk sebuah pilihan terkadang tidak membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita, atau tidak tepat apa yang kita putuskan dalam sebuah pilihan yang ketika kita diperhadapkan dengan pilihan. Tetapi lewat kisah pembacaan firman Tuhan yang kita baca di saat ini, kita belajar dari Yesus. Ada banyak orang yang mengikutinya, yang juga dapat disebut sebagai murid-muridnya, tetapi dia harus memilih 12 rasul atau 12 orang yang diangkatnya menjadi rasul. Nah, sebelum memilih ke-12 rasul ini, di ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa Yesus berdoa sepanjang malam kepada Allah. Berarti untuk mengambil keputusan, untuk memilih siapa yang menjadi ke-12 rasul ini, Yesus tidak mengandalkan kemampuannya, padahal dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi dia meminta kepada Allah untuk menolongnya, untuk dalam hal ini untuk mengambil keputusan memilih ke-12 rasul itu. Dan dia ada dalam doa. Maka bagian ini mengingatkan saudara dan saya, sebelum kita melangkah mengambil sebuah keputusan dalam sebuah pilihan, dalam suatu pilihan, mari kita belajar seperti Yesus untuk berdoa, meminta hikmat daripada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan sebagaimana Yesus mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan dalam sebuah keputusan, maka Tuhan akan memberikan hikmat sehingga pilihan yang kita ambil dalam keputusan yang kita ambil untuk suatu pilihan itu akan tepat. Jadi sekali lagi, entah itu kita sebagai pemimpin, kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, atau apapun tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, pasti kita semua pasti punya pergumulan, pasti kita semua punya diperhadapkan dengan suatu pilihan. Nah, agar pilihan yang kita ambil itu tepat, maka datanglah kepada Tuhan, mintalah hikmat daripada Tuhan, berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Yesus saja berdoa, bagaimana dengan kita? Ini mengingatkan kita juga bahwa doa itu sangat penting bagi saudara dan saya. Ketika kita berdoa, pasti kita akan ditenangkan, ya. Kita akan tenang dalam menghadapi situasi, kondisi apapun. Dalam doa, kita juga akan diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menyikapi segala hal dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini juga mengingatkan saudara dan saya, marilah kita datang kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan atau suatu keputusan yang harus kita ambil atas pilihan-pilihan yang diperhadapkan dalam hidup kita. Marilah kita datang berdoa kepada Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi, anak muda yang salah mengambil pilihan pasangan hidupnya. Oleh karena itu mengingatkan kita, anak-anak muda,
untuk mencari dan mengambil pasangan hidup, berdoalah kepada Tuhan sebagaimana Yesus berdoa. Maka kita juga berdoa, anak-anak muda, untuk mengambil keputusan, pilihan siapa yang akan mendampingi hidupmu dalam menjalani hidup rumah tangga. Kita perlu berdoa meminta daripada Tuhan, sehingga pilihan yang kita ambil itu tepat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan hanya anak-anak muda, semua kita ya berdoa, datang kepada Tuhan, berdoa senantiasa kepada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan agar apa yang kita putuskan untuk suatu pilihan yang harus kita ambil itu tepat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa doa itu seperti nafas hidup. Kalau kita tidak bernafas berarti mati. Nah, kalau kita tidak berdoa berarti kita mati secara rohani. Kita tidak punya hubungan, kita tidak bangun komunikasi dengan Tuhan. Ya, seperti tadi saya katakan, ketika kita berdoa kita akan mengalami ketenangan dalam jiwa. Ya, berarti kita akan mempercayai Tuhan dalam segala apapun yang kita hadapi. Ketika kita berdoa mempertaruhkannya semua kepada Tuhan, maka pasti kita akan mengalami ketenangan, sehingga dan kita akan meyakini dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap apa yang kita sampaikan kepada Tuhan lewat doa. Oleh karena itu betapa pentingnya doa bagi semua kita. Senantiasalah berdoa kepada Tuhan, terlebih meminta hikmat dari Tuhan supaya kita mampu menjalani kehidupan ini. Sesulit apapun situasi dan kondisi, datanglah kepada Tuhan, berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulanmu, datanglah kepada Tuhan. Maka dengan hikmat Tuhan, saudara akan bisa dan mampu keluar dari persoalan, pergumulan, beban hidup, sakit penyakit yang dihadapi, karena Tuhan akan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kita mampu menjalani kehidupan hari lepas hari dengan selalu mengandalkan Tuhan dan tidak pernah khawatir akan hidup ini, dan selalu penuh berpengharapan. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan, mengandalkan Tuhan dalam setiap pilihan yang akan kita hadapi. Ya, marilah Bapak Ibu Saudara sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, andalkan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil dalam suatu pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Maka saya percaya dengan hikmat Tuhan kita akan mampu memilih dengan hikmat dan bijaksana. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan mengingatkan kami untuk terus selalu mengandalkan Tuhan dalam mengambil keputusan dalam suatu pilihan, dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam usaha dan sebagainya, dalam hidup rumah tangga. Tuhan tolong kami, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan anugerahkan bagi kami, dan dengan hikmat Tuhan kami dapat mengambil keputusan dalam semua pilihan-pilihan yang ada. Bapa kami yang di surga, diberkatilah semua kami di sepanjang hari ini. Biarlah kuasa darah Yesus membentengi, melindungi dan memberkati kami sekalian. Inilah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.